Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pembahasan kemarin tentang hambatan konduktor. Nah, kali ini kita belajar rangkaian dari hambatan. Artinya hambatannya ada banyak, kemudian dirangkai menjadi satu rangkaian listrik ya. Karena ini kita bab listrik. Oke, jadi yang namanya rangkaian listrik itu dia tidak digambarkan benda-bendanya, tapi digambarkan sebagai simbol. Nah, salah satu contoh simbolnya adalah simbol untuk hambatan itu. Jadi simbolnya itu ada garisnya, kemudian ada keriting-keriting. Nah, ada juga simbol untuk tegangan ya. Tegangan bisa juga disebut beda potensial atau disingkat sebagai V dengan satuannya voltage atau volt. Nah, kalau yang tegangan dari baterai begini simbolnya. Jadi ada garis dulu, kemudian ada garis tegak yang panjang, ada yang pendek. Maksudnya apa? Kalau di baterai itu kan ada kutub positif dan kutub negatifnya ya. Jadi kalau yang panjang ini menyimbolkan yang positif, yang pendek itu untuk yang negatif. Jadi di rangkaian digambarnya seperti ini. Nah, rangkaian seri, maksudnya rangkaian hambatan ini dibagi menjadi umumnya ada dua ya. Ada yang seri dan ada yang paralel. Apa bedanya? Kalau yang seri itu ada berapapun hambatannya, maka dia akan diletakkan secara lurus segaris seperti ini. Nah, kalau di rangkaian yang ini berarti ada berapa hambatannya? Ada 1, 2, 3. Berarti bisa kita simbolkan sebagai R1 di sini, R2 di sini, R3 di sini. Oke, kemudian ini adalah sumber tegangannya. Seperti yang udah kita tulis di sini. Nah, kemudian yang kedua ada hambatan paralel. Kalau seri tadi dia langsung segaris kayak gini, kalau paralel dia hanya sejajar dan punya cabang di sini. Jadi di sini juga sama ya, ada 3. Di sini ada R1, ada R2, ada R3. Kemudian ini juga ada sumber tegangannya. Oke, jadi dari gambar jelas perbedaan antara yang seri dan paralel. Sekarang dari cara menghitung hambatan total dari rangkaian ini. Jadi ada 3 gitu ya. Ada 3 yang memberi hambatan di sebuah rangkaian. Berarti kita bisa menghitung untuk berapa total yang dikerjakan oleh mereka bertiga ini. Maka kita simbolkan sebagai R total. Kalau yang seri itu sangat gampang. Jadi berapapun hambatan yang ada dalam rangkaian, kalau ada 3 berarti tinggal ditambahkan ketiganya. Kalau ada 4 berarti 4. Kalau ada 5, 6, 7, 8 silakan ditambahkan semua. Jadi nggak pakai ribet, langsung ditambah aja berapa jumlahnya, itulah adalah hambatan total pada rangkaian tersebut. Oke, sedangkan kalau untuk paralel dia nggak bisa sesimpel itu. Kalau yang paralel kita akan menjumlahkan secara seper. Jadi nanti kita carinya dari seper R total itu, maka kita seperkan dari R1 ditambah lagi seper R2 tambah seper R3. Kalau ada tambah R4 lagi berarti tambah seper R4. Bergantung pada gambarnya ada berapa rangkaiannya. Oke, jadi bedanya pertama dari gambar, kemudian dari persamaannya. Kemudian ada lagi di rangkaian seri ini, besar kuat arus atau kuat arus itu disimbolkan sebagai I ya. Yang satuannya adalah ampere, yang kita pelajari kemarin. Besar kuat arus di setiap titik di rangkaian ini adalah sama besar. Jadi kalau kita taruh alat pengukur kuat arus di tengah-tengah sini, nama alatnya itu multimeter. Kalau kita ukur di titik sini, dia nilainya segini. Di titik sini, dia juga sama nilainya segitu. Di titik sini juga sama. Oke. Kemudian kalau yang paralel, yang sama adalah besar tegangannya. Jadi, kalau kita nanti taruh multimeternya di sini, maka dia nilainya akan menunjukkan nilai yang sama dengan di tempat-tempat lain. Oke, jadi ada 3 perbedaannya. Kemudian, gimana kalau kedua ini digabung? Maka akan menjadi rangkaian hambatan gabungan.
Oke, kita zoom out sedikit. Oke, jadi kalau ada yang gabungan antara seri dan paralel, maka kita akan nanti kerjakan yang paralel dulu. Jadi yang paralel akan kita cari R totalnya dulu, baru setelah dapat kita gabungkan dengan hambatan yang seri. Oke, biar nggak pusing, kita lanjut aja ke contoh soal yang gabungan. Oke, ini dia contoh soalnya. Jadi ada rangkaian yang diberikan seperti ini. Pada rangkaian listrik berikut, besar hambatan gabungannya adalah. Oke, jadi kalau kita hitung di sini ada berapa hambatan? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Jadi silahkan kalian mau namain R1 di mana terserah. Di sini boleh R1, ini R2, ini R3, yang ini R4, terserah yang mana aja. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kerjakan yang paralel dulu. Kalau sini kelihatan jelas ya yang mana paralel. Yang ini adalah bagian yang paralelnya, kemudian ini bagian yang serinya. Gimana caranya untuk cari yang paralel tadi? Jadi 1/R totalnya sama dengan, karena di sini cuman ada 2 yang paralel, berarti sampai R ada 2 aja ya, berarti R3 ditambah 1/R4 kayak gini ya. Oke, jadi masing-masingnya udah dikasih nilai. Untuk R4 nya 18 ohm, terus R3 nya juga 18 ohm. Oke, kita tinggal masukin nilainya 1/, berarti R3 nya 18 jadi 1/18, gitu juga sama R4 jadi 1/18. Jumlahkanlah berapa. Ayo keluarkan kemampuan matematika kalian berapa. Jadinya 2/18. Jangan ada yang jawab 2/36. Oke, ini belum hasil akhirnya. Kalau kita mau hasil akhirnya tinggal dibalik. R totalnya jadi 18/2 alias 18 dibagi 2 sama dengan 9 ohm. Betul nggak ya? Oke. Jadi kita udah dapat dulu nilai untuk hambatan total yang seri. Nah, kalau ini udah dicari, berarti gambarnya itu sudah menjadi begini. Yang paralel tadi sudah menjadi seri, seperti ini. Oke, yang ini berarti tadi 9 ohm. Yang ini ya udah jadi seri, kemudian yang ini jadi 5 ohm, yang ini 2 ohm. Oke, sekarang kita tinggal cari R totalnya satu lagi, atau biasa disebut juga sebagai hambatan pengganti, atau kita singkat sebagai R pengganti RP. Berarti tinggal tambahin R1 nih ya, tambah R2 ditambah sama R total yang tadi. R1 nya 5, R2 nya 2 ditambah sama R totalnya 9. Berapa nih jadinya? 11 tambah 5, 16 ohm. Berarti hambatan gabungan atau hambatan penggantinya adalah 16 ohm. Oke, gampang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Dan kalian silahkan cari contoh-contoh soal yang lain yang seperti ini. Latihan sendiri. Semakin banyak kita latihan, maka semakin bertambah ilmu kita dan semakin banyak soal, jenis-jenis soal yang bisa kita kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.